Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 23 September 2022. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Ia termasuk santo pada zaman kita, artinya zaman modern ini. Padre Pio lahir sebagai nama Francesco Forgione dari pasangan Grazio Mario dan Maria Giuseppa Denunzio Forgione tanggal 25 Mei 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan. Ia lahir dari keluarga yang sangat religius karena kota petani yang ia lahir itu sangat religius. Sebagai anak dari gembala, ia sangat taat dan sudah menunjukkan tanda-tanda iman dan pengabdian yang luar biasa sejak kecil. Sejak kecil ia mengalami banyak penglihatan surgawi dan ekstasi religius. Diberitakan ia dapat melihat dan berkomunikasi dengan malaikat pelindungnya, Yesus Kristus dan Santa Perawan Maria. Sejak usia 5 tahun, ia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Ia mulai melakukan penebusan dosa pada dirinya sendiri. Ia sangat dihormati sebagai orang suci dengan kerendahan hati dan kesalehan hidupnya. Ia menawarkan diri sebagai kurban untuk mengakhiri Perang Dunia yang pertama yang dianggap sebagai bunuh diri Eropa oleh Paus Benediktus yang ke-15. Antara tanggal 5 dan 7 Agustus 1918, Padre Pio mendapatkan penglihatan di mana Kristus yang terluka muncul dan menusuk lambungnya dengan tombak. Luka fisik yang ditinggalkan oleh Kristus yang disebut transfiguration atau menusuk hati menunjukkan padanya persatuan cintanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Padre Pio menderita itu selama 7 minggu berikutnya. Tanggal 20 September 1918, ketika ia sedang berlutut dalam doa di bawah salib di gereja Our Lady of Grace di San Giovanni Rotondo, Kristus yang terluka itu muncul lagi dan meninggalkan stigmata luka yang sama yang diderita Kristus selama penyalibannya. Pada usia 31 tahun, ia termasuk imam pertama dalam sejarah gereja Katolik yang diakui memiliki stigmata, dan ia menanggung luka-luka itu di tangan dan kakinya selama sisa hidupnya. Ia tampak seperti biasa bermain dengan anak-anak.
atau orang-orang dewasa, tetapi ia memiliki kehidupan rohani yang mendalam. Setelah memenuhi syarat akademik yang ditetapkan oleh Ordo Fransiskan Kapusin tanggal 6 Januari 1903, pada usia 15 tahun ia masuk novisiat Saudara Kapusin di Morjone. Pada tanggal 22 Januari ia mengenakan pakaian Fransiskan dan namanya Pio untuk menghormati Santo Pius yang kelima, Santo Pelindung Pietrelcina. Ia mengucapkan kaul sederhana tentang kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Kita bersyukur atas Santo Padre Pio ini yang dengan kesederhanaan menanggung luka-luka Yesus, setia sampai akhir. Kita merahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk setia sekalipun dalam penderitaan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1-11 yang menegaskan kepada kita segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, untuk meninggal, menanam, mencabut, dan seterusnya. Pendek kata, masing-masing waktu mempunyai pekerjaannya sendiri-sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil, Kristus menantang para murid dengan pertanyaan, kata orang, siapakah aku ini? Jawabannya bermacam-macam dan mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang nabi yang tampil pada zaman dahulu, bangkit. Dan ia bertanya kepada para murid, menurut kalian siapakah aku ini? Dan Petrus sebagai primus inter pares mengatakan, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan Yesus meminta agar para murid tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan ia mengajarkan anak manusia banyak mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bacaan hari ini untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Yesus ditangkap oleh banyak orang sebagai orang hebat, sekali Musa, Elia, dan juga salah seorang dari nabi-nabi. Kita tahu siapa Musa, siapa Elia, dan siapa nabi-nabi. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Elia, nabi agung yang mengalahkan dewa-dewa Baal, nabi-nabi palsu. Tetapi pendapat ini kurang memuaskan Yesus dan memang tidak tepat. Maka Yesus menantang para murid, katamu sendiri, siapakah aku ini?
Dan Petrus dengan lantang mengatakan, "Engkaulah Kristus dari Allah." Kemudian Yesus melarang para murid untuk memberitahukan hal ini kepada siapapun dengan beberapa alasan. Yang pertama, Yesus takut orang-orang waktu itu akan menyalahartikan atau menangkap salah istilah Kristus atau Mesias. Karena orang-orang waktu itu berharap akan datang Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Kalau tidak hati-hati, paham ini akan ditempelkan pada Yesus. Yang kedua, dengan paham ini, Yesus akan dianggap sebagai pemberontak yang akan membebaskan orang Israel dari bangsa Romawi itu. Dan yang ketiga, belum waktunya mereka mengerti istilah itu. Maka ketika Yesus menegaskan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala, dan dibunuh, namun akan bangkit. Reaksi Petrus tidak menerima itu. Itu artinya para murid pun belum siap untuk mengerti Mesias yang sebenarnya. Maka mereka diminta untuk diam agar orang tidak menerima salah, menerima Kristus sebagai Mesias duniawi. Yesus ingin menyadarkan kepada para murid siapa dia sebenarnya. Bukan Elia, bukan Musa, bukan satu nabi. Ia adalah Mesias terjanji yang membebaskan bangsa manusia dari perbudakan dosa. Maka orang harus menerima Yesus sebagai Mesias yang benar, bukan Mesias duniawi, tapi Mesias surgawi. Dan menjadi pengikutnya juga harus berani untuk menanggung banyak penderitaan, ditolak, tetapi akan bangkit untuk hidup mulia bersama dengan Allah. Mari bersama-sama kita merenungkan hidup kita. Bagaimana kita menerima Yesus dalam diri kita masing-masing. Apakah sebagai Mesias duniawi ataukah Mesias surgawi yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Semoga kita pun juga berani seperti Kristus memangku salib, menanggung penderitaan, ditolak oleh dunia. Namun jaminannya kita akan mendapatkan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah hadir dalam hidup putramu sebagai Mesias yang terjanji, yang membebaskan kami dari bangsa, dari belenggu perbudakan dosa. Semoga kami mampu untuk bertobat, menanggapi tawaran itu dengan setia mengikuti putramu. Biarkanlah kami mampu menanggung kesukaran hidup karena kami mengikuti Engkau. Semoga akhirnya kami kelak
Kau layakkan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang mengalami tantangan dan kesulitan dalam ekonomi Engkau bantu lewat orang-orang lain yang berbelas kasih, dan juga usaha mereka Engkau berkati sehingga berhasil. Kami juga tetap berdoa untuk Nawanto, saudara kami yang sedang sakit. Semoga Kau jamah, Kau lindungi dan kesembuhkan. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Booster pertama atau vaksin ketiga untuk memperkuat imun. Saya mengingatkan bahwa besok Minggu misa pukul 5:30 pagi ditiadakan karena akses untuk masuk ke gereja mengalami kesulitan. Untuk bulan Oktober, saya ingatkan kembali, kita kembali kepada jam misa sebelum pandemi, yakni jam sore, jam 5 sore Sabtu, jam 7 pagi, dan jam 5 sore hari Minggu. Semoga sungguh kita tetap hadir dalam Ekaristi sekalipun harus mencari jalan berputar-putar. Masih saya undang untuk ambil bagian di dalam pembangunan. Tersedia amplop kosong di sekitar kotak itu, bisa dibawa pulang, diisi, dan berikutnya dimasukkan ke kotak itu, ataupun bisa transfer atau dengan cara yang lain demi terselesainya pembangunan gedung gereja, gedung serbaguna. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan memiliki gedung serbaguna yang baru untuk berbagai macam keperluan, entah itu kesenian dan sebagainya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.